Well, hello back to again on Himakta channel. Oke, kali ini tutorial Himakta akan membahas jawaban soal UAS pengantar akuntansi 2 tahun lalu. So, jangan di skip videonya. Selamat belajar, semangat belajar. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu PT Gerhana menghasilkan dan menyalurkan komputer. Pada tanggal 1 Mei tahun berjalan, PT Gerhana menerbitkan obligasi pada nilai nominalnya. Berjangka waktu 10 tahun dengan nilai nominal 600 juta rupiah dan bunga 10% per tahun yang akan dibayarkan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Tahun fiskal perusahaan sama dengan tahun kalender, maka buatlah jurnal untuk mencatat transaksi berikut selama tahun berjalan. Transaksi yang pertama ada pada tanggal 1 Mei, menerbitkan obligasi dan memperoleh kas sebesar nilai nominal obligasi. Lalu pada tanggal 1 November terjadi transaksi untuk membayar bunga obligasi. Kemudian pada 31 Desember mencatat bunga yang terutang untuk 2 bulan. Nah, untuk jurnal yang pertama, kita harus ketahui berapa nominal obligasi yang diterbitkan oleh PT Gerhana, yaitu senilai 600 juta rupiah. Untuk itu jurnalnya adalah kas di debit pada utang obligasi di kredit sebesar 600 juta rupiah. Lanjut ke November tanggal 1, yaitu membayar bunga obligasi. Pada soal, bunga obligasi adalah bunga 10% per tahun yang akan dibayarkan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Maka perhitungannya adalah 10% dikali 6/12 dikali 600 juta rupiah. 6/12 didapat dari bulan Mei sampai dengan bulan November ya, jadi 6 bulan. Dapatlah hasil 30 juta rupiah, maka jurnalnya adalah beban bunga di debit pada kas di kredit senilai 30 juta rupiah. Selanjutnya pada 31 Desember mencatat bunga yang terutang untuk 2 bulan. Nah, cara perhitungannya adalah 10% dikali 2/12 dikali 600 juta rupiah. 2/12 didapat dari terhitung bulan November, berarti November dan Desember sama dengan 2 bulan. Maka hasilnya adalah 10 juta rupiah. Jadi jurnalnya adalah beban bunga di debit pada utang bunga di kredit senilai 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya nomor 2. Pada hari pertama tahun fiskal, sebuah perusahaan menerbitkan obligasi berjangka waktu 5 tahun dengan nilai nominal 3 miliar rupiah dan bunga 11% per tahun yang dibayarkan 2 kali setahun, masing-masing senilai 165 juta rupiah, yang berarti 3 miliar dikali 11% dikali 12. Dan menerima uang tunai senilai 2.889.599.000 rupiah. Maka buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Nah, pada jurnal kali ini kita bisa menentukan apakah dia rugi ataupun untung. Jika rugi terletak di debit, jika untung terletak di kredit. Nah, pada tahun ini perusahaan menerima kas senilai 2.889.599.000 sehingga kas terletak di debit. Lalu kita mendapatkan ada akun utang obligasi yang terletak di kredit senilai 3 miliar rupiah. Untuk itu 3 miliar rupiah dikurang 2.889.599.000 sama dengan 110.401.000. Itu terletak di debit dengan akun disagio obligasi yang berarti rugi. Nah, selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Transaksi investasi obligasi berikut diselesaikan selama 2016 oleh PT Sialang. Ada 3 transaksi yang terjadi, yaitu pada tanggal 31 Januari membeli 75 obligasi pemerintah sebesar 1 juta rupiah pada 100 ditambah 30 hari utang bunga. Maka pembayaran utang bunga obligasi 6% per tahun pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Kemudian pada tanggal 1 Juli transaksi menerima bunga setengah tahunan atas investasi obligasi. Lalu pada tanggal 29 Agustus perusahaan menjual 35 obligasi sebesar 1 juta rupiah pada 98 ditambah utang bunga senilai 350.000. Maka dari soal yang A, buatlah ayat jurnal untuk transaksi tersebut, lalu yang B, siapkan ayat jurnal penyesuaian untuk bunga setengah tahunan yang diperoleh dari obligasi pada 31 Desember 2016.
Maka jawabannya yang pertama jurnal tanggal 31 Januari yaitu investasi obligasi di debit pada kas di kredit karena kita mengeluarkan kas untuk membeli obligasi senilai 75 juta rupiah. Cara perhitungannya adalah 75 obligasi dikali 1 juta rupiah. Lalu pada tanggal 1 Juli, jurnalnya adalah kas di debit pada pendapatan bunga di kredit senilai Rp2.250.000. Hal ini didapat dari perhitungan bunga yaitu 6% dikali 6/12 dikali 75 juta. 6 bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Juli per 12. Kemudian 75 juta didapat dari ketika kita membeli 75 obligasi. Maka hasilnya adalah Rp2.250.000. Lalu jurnal yang ketiga, pada tanggal 29 Agustus mereka menjual 35 obligasi yang sebesar 1 juta. Maka 35 dikali 1 juta sama dengan 35 juta, mereka menerima kas ditambah dengan bunganya senilai 350.000. Maka kas yang diterima adalah 35.350.000 dan utang obligasi kita kurangi adalah senilai 35 juta didapat dari 35 kali 1 juta. Maka kita mendapatkan agio obligasi atau keuntungan obligasi senilai Rp250.000. Oke, yang terakhir ada nomor 4. Seperti pada soal, pada tanggal 4 Maret PT Bedero mengakuisisi 7.500 lembar saham dari 200.000 saham yang beredar dari saham biasa PT Midar pada harga Rp40.000 ditambah biaya komisi sebesar Rp175.000. Pada tanggal 15 Juni dividen tunai naik 2.100 per saham telah diterima. Pada tanggal 12 Oktober 3.000 saham telah dijual dengan harga Rp46.000 dikurangi biaya komisi senilai Rp175.000. Dengan menggunakan metode biaya, buatlah jurnal untuk mencatat pembelian saham, penerimaan dividen, dan penjualan 3.000 saham. Maka yang pertama kita harus ketahui adalah harus mencari harga perolehan. Nah, harga perolehan ini didapat dari saham yang diakuisisi dengan harga Rp40.000 per lembarnya. Sehingga 7.500 dikali Rp40.000 ditambah 17.000, maka hasilnya adalah 300.017.000. Jurnalnya surat berharga saham di debit pada kas di kredit karena kita mengeluarkan uang untuk mengakuisisi saham. Lalu yang B, jurnalnya adalah kas di debit pada pendapatan dividen di kredit senilai Rp15.750.000 didapat dari nilai dividen tunai 2.100 per saham dikali dengan 7.000 lembar saham yang diakuisisi, maka hasilnya adalah Rp15.750.000. Lanjut yang C, jurnalnya adalah kas di debit pada surat berharga saham di kredit senilai Rp120 juta didapat dari pada tanggal 12 Oktober 3.000 saham telah dijual dengan harga Rp40.000, maka hasilnya adalah Rp120 juta yang kita terima. Maka jurnalnya adalah kas pada surat berharga saham senilai Rp120 juta.
Nah guys, itu tadi pembahasan soal UAS pengantar akuntansi 2 dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.